Salam, Bapak Ibu, saudara kekasih. Saya akan bawakan satu renungan singkat yang saya beri judul Jangan Bilang Siapa-Siapa. Teksnya saya ambil dari kitab Markus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-40, 43, dan 44. Bunyinya seperti ini. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa atau Mose sebagai bukti bagi mereka. Nah, Bapak Ibu, ada paling tidak 3 hal dalam nats ini yang perlu kita ingat. Yang pertama, orang yang berpenyakit kusta itu punya iman yang mendalam. Ia menunjukkan kepercayaan yang sangat kepada Yesus. Yang kedua, Yesus menunjukkan belas kasihannya dan tergerak hatinya untuk mengulurkan tangannya dan menyembuhkan dia. Yang ketiga, ada perintah yang jelas di sana. Jangan bilang kepada siapa saja, atau jangan bilang siapa-siapa. Yang kedua, temui imam. Yang ketiga, berikan persembahan. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Orang yang sudah tahir ini atau yang sudah sembuh dari penyakit kusta melawan perintah Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Jawabannya, yang pertama, kemungkinan ini orang yang sudah sembuh itu punya kegembiraan yang berlebihan, euforia begitu, sehingga dia tidak dapat menahan hatinya untuk menceritakan mukjizat kesembuhan itu. Yang kedua, dia mungkin memiliki niat yang baik supaya jangan hanya saya saja yang sembuh, sebaiknya banyak orang gitu. Yang ketiga, dia mengabaikan perintah, padahal jelas Yesus memerintah supaya tidak memberitahukan kepada siapa-siapa, lalu datang menghadap kepada imam secara diam-diam dan memberikan persembahan itu tadi. Apa akibatnya kemudian? Ini akibatnya bagi banyak orang, Bapak Ibu Saudara kasih. Pertama, pelayanan Yesus menjadi terbatas karena kemana-mana akan selalu diikuti. Tujuannya adalah sembuh. Bukan tujuannya untuk mendengarkan kabar baik itu. Nah, itu yang mengakibatkan pelayanan itu menjadi terbatas dan orang lain justru tidak mendapat berkat karena euforia yang berlebihan. Lalu yang kedua, jelas Yesus memerintahkan supaya memberikan persembahan. Kita tidak menemukan di dalam nats ini bahwa orang yang sembuh, yang sudah tahir itu dari penyakit kusta memberikan persembahan. Nah, itu akibatnya. Niat yang baik untuk menolong orang lain gitu, tetapi akibatnya orang lain justru terhambat untuk menerima berkat. Berkat apa? Berkat yaitu berita kebenaran, dan di dalamnya juga Yesus akan memberikan mujizat begitu, sehingga orang lain juga sembuh. Jadi terhambat oleh karena euforia yang berlebihan, dan itu tadi melanggar perintah. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih,
belas kasihan itu tentu adalah yang utama yang ditujukan oleh Yesus kepada banyak orang. Tetapi belas kasihan itu kemudian dalam hal ini, dalam konteks ini disalahgunakan. Jelas ya, perintah jangan bilang siapa-siapa. Terpujilah Bapa Yahweh Bismi Suamasia Beruah Kudus. Salam.